Bayangkan jika ada satu kebiasaan yang Anda lakukan 5 kali sehari, tapi dampaknya, Masya Allah, benar-benar mengubah takdir, mengubah rezeki, mengubah ketenangan hati Anda, tanpa Anda sadari sedikit pun. Kita bicara tentang hal yang sangat dekat, sholat. Tapi sudahkah kita benar-benar mengizinkan sholat itu bekerja pada level terdalam jiwa kita, melampaui sekadar kewajiban yang harus digugurkan? Seringkali kita merasa sudah selesai dengan Tuhan setelah salam, padahal justru di situ sholat baru benar-benar dimulai, meresap ke dalam seluruh dimensi kehidupan. Persiapkan hati, karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin akan membuat Anda menangis karena menyesal telah menyia-nyiakan waktu sujud. Atau malah bersyukur tak terhingga, karena kini Anda tahu rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratnya kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Saya ingin mengajak Anda merenung sebentar. Coba ingat-ingat, berapa kali dalam sehari kita mengucapkan Allahu Akbar? Mungkin ratusan. Tapi tahukah Anda, di balik rutinitas suci ini, tersimpan kekuatan transformasi hidup yang luar biasa, seringkali tersembunyi di balik kesibukan kita sehari-hari, seolah-olah sholat hanyalah checklist kewajiban, padahal ia adalah gerbang perubahan fundamental dalam diri kita. Kita akan bahas bagaimana ibadah yang terasa biasa ini bisa diam-diam memprogram ulang hidup Anda dari nol menuju kualitas terbaik yang Allah ridhoi. Kita sering terjebak dalam anggapan yang sangat merugikan saudaraku, bahwa sholat hanyalah ritual fisik, gerakan naik turun, ruku dan sujud yang harus diselesaikan agar kita tidak berdosa dan terhindar dari siksa. Ini adalah pandangan yang sangat dangkal. Sholat adalah jembatan komunikasi paling intim antara hamba yang lemah dan penciptanya yang maha kuasa, sebuah janji temu ilahiyah yang tak boleh kita lewatkan. Ketika kita hanya melihatnya sebagai kewajiban semata, kita kehilangan esensi utama, bahwa setiap rakaat adalah sesi terapi gratis, sesi konsultasi spiritual, dan sesi peningkatan kualitas diri yang Allah berikan secara cuma-cuma, menanti kita untuk memanfaatkannya dengan sepenuh hati dan jiwa, agar perubahan hidup itu benar-benar termanifestasi. Perubahan hidup yang kita maksud di sini bukanlah perubahan yang instan terlihat seperti memenangkan lotre atau tiba-tiba menjadi kaya raya. Bukan itu titik utamanya. Perubahan yang paling mendalam adalah perubahan karakter, perubahan ketenangan batin, dan kemampuan kita menghadapi badai kehidupan dengan dada lapang, tanpa harus kehilangan akal atau iman. Sholat yang benar-benar meresap, diam-diam membersihkan karat-karat di hati kita, menggantikan kecemasan dengan kedamaian, dan keraguan dengan keyakinan yang kokoh. Ini adalah revolusi spiritual internal yang berjalan sunyi, tanpa perlu pengumuman di media sosial, namun dampaknya jauh lebih abadi dan berkah dalam setiap lini kehidupan yang kita jalani, membentuk pribadi yang tegar dan penuh syukur. Coba kita resapi kembali makna Allahu Akbar. Itu bukan hanya ucapan pembuka formalitas sholat, itu adalah deklarasi total bahwa apapun masalah yang sedang membebani pundakmu, Allah Maha Besar, lebih besar dari tagihanmu, lebih besar dari rasa sakitmu, lebih besar dari musuhmu yang paling licik, bahkan lebih besar dari seluruh ketakutanmu. Dengan deklarasi agung ini, kita secara otomatis meletakkan semua beban dunia, semua stres, dan semua kekhawatiran di lantai masjid atau di sajadah kita, dan membiarkan Allah mengambil alih. Inilah titik awal pelepasan emosi negatif dan stres, pengakuan rendah hati bahwa kendali utama bukan di tangan kita, melainkan di genggamannya yang maha kuasa dan penuh kasih sayang. Lalu kita bicara tentang niat. Niat yang tulus bukan sekadar formalitas lisan yang diucapkan pelan di awal sholat. Niat adalah janji kita kepada Allah bahwa selama beberapa menit ke depan, semua fokus, semua perhatian, sepenuhnya miliknya, dan dunia kita tinggalkan sejenak di luar batas sajadah. Sholat melatih kita untuk fokus, suatu keterampilan yang sangat mahal di era distraksi digital dan banjir informasi ini. Ketika kita bisa fokus pada bacaan dan gerakan dengan tumakninah, ketenangan, kita sedang melatih otak dan jiwa kita untuk disiplin mental, yang kemudian akan kita bawa dalam pekerjaan, studi, dan interaksi sosial kita sehari-hari, meningkatkan efektivitas kita dimanapun kita berada. Saat kita rukuk, tubuh kita membentuk sudut yang sempurna, melambangkan keseimbangan antara ketundukan total kepada Sang Khalik dan kekuatan seorang hamba yang siap untuk bangkit kembali. Disinilah letak ajaran menyeimbangkan hidup. Kita mengakui kebesarannya dengan menunduk, namun kita juga berdiri tegak setelahnya, i'tidal, siap melanjutkan perjuangan hidup yang penuh tantangan. Gerakan ruku yang dilakukan dengan ketenangan mengajarkan bahwa dalam setiap tindakan, kita harus ada jeda, ada refleksi, dan ada niat yang tenang.
Sholat mengajarkan bahwa kecepatan bukanlah segalanya, tapi kualitas dan kehadiran jiwa adalah yang utama dalam setiap detik kehidupan kita, menjadikan setiap langkah penuh makna. Dan tentu saja, sujud. Ini adalah puncak penyerahan diri, ketika bagian tubuh paling mulia, dahi, kita letakkan di tempat yang paling rendah, lantai. Sujud menghancurkan ego kita secara perlahan tapi pasti. Ibadah yang secara fisik memaksa kita untuk menjadi rendah hati. Ketika ego hancur dan kita merasakan kedekatan tak terbatas dengan Allah saat sujud, kita menjadi lebih mudah menerima kritik, lebih cepat memaafkan, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa merasa terancam. Bagaimana mungkin hidup Anda tidak berubah jika 5 kali sehari Anda secara sukarela menghancurkan ego yang seringkali menjadi penghalang terbesar menuju kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki? Ini terapi kejiwaan paling agung, saudaraku. Sholat adalah alarm disiplin terhebat yang kita miliki. Bayangkan, 5 kali sehari, tanpa peduli seberapa kaya, seberapa sibuk, atau seberapa penting Anda, ada panggilan yang mendesak Anda untuk berhenti sejenak. Ini bukan interupsi yang mengganggu produktivitas, melainkan riset mental dan spiritual yang krusial. Sholat mengajarkan manajemen waktu yang efisien. Orang yang menjaga waktu sholatnya biasanya lebih teratur dalam urusan dunianya, karena mereka tahu bagaimana memprioritaskan yang penting dan membagi waktu secara adil. Keteraturan ini tanpa disadari menciptakan fondasi stabilitas yang kokoh dalam rezeki, hubungan, dan kesehatan mental Anda, karena Anda hidup berdasarkan jadwal ilahiyah yang pasti dan penuh berkah. Pernahkah Anda merasa sangat resah, gelisah, atau marah, lalu tiba-tiba mendengar suara azan yang menenangkan? Azan itu seperti pelukan spiritual dari Allah, berkata, "Kemarilah, ceritakan semuanya kepadaku, lepaskan semua bebanmu." Sholat adalah tempat yang aman untuk mengeluarkan semua unek-unek yang membebani dada, tanpa perlu takut dihakimi oleh manusia. Bahkan tanpa kata-kata, air mata yang jatuh di sajadah saat sujud adalah doa yang paling jujur dan tulus. Proses pelepasan emosi negatif inilah yang secara ilmiah terbukti mengurangi hormon stres, kortisol, dan meningkatkan hormon kebahagiaan, serotonin. Sholat adalah antidepresan alami kita yang bekerja saat kita khusyuk dan tulus menghadapnya. Banyak yang berpikir rezeki hanya datang dari kerja keras yang tiada henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Padahal, rezeki yang paling dibutuhkan agar hidup kita terasa cukup adalah barokah, keberlimpahan dalam kualitas, bukan sekadar kuantitas yang kadang menyesatkan. Sholat, terutama sholat duha yang dijaga dan sholat fardu yang tepat waktu, adalah magnet barokah rezeki. Ketika kita memprioritaskan hak Allah dengan patuh, Allah menjamin bahwa Dia akan memprioritaskan urusan dunia dan akhirat kita. Hidup terasa lebih lapang, uang yang sedikit terasa cukup dan berkah, dan waktu yang terbatas terasa produktif karena dipenuhi pertolongan tak terduga. Ini adalah hukum kausalitas spiritual yang jarang kita sadari efeknya pada stabilitas finansial dan ketenangan hati kita. Bagaimana sholat bisa mengubah hubungan kita dengan orang lain? Sholat mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan perbuatan. Saat kita selesai sholat, kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, yang secara simbolis mengingatkan kita bahwa kita harus membawa kedamaian dan keselamatan, alaihi salam-salam, ke lingkungan sosial kita, kepada tetangga, keluarga, dan teman kerja. Orang yang rutin sholat dengan kualitas yang baik cenderung lebih sabar dalam menghadapi perilaku buruk orang lain, lebih mudah memaafkan, dan memiliki empati yang tinggi, karena ia baru saja berbicara dengan Sang Pencipta segala kasih sayang di alam semesta ini, dan mengambil inspirasi dari sifat-sifatnya yang maha mulia. Mari kita khususkan sebentar pada sholat subuh. Sholat subuh adalah penentu kualitas hari Anda dan penanda awal dari perubahan hidup yang nyata. Berangkat ke masjid di kegelapan pagi saat orang lain masih terlelap, memberikan keunggulan spiritual dan mental yang luar biasa. Subuh mengajarkan kita memulai hari dengan kemenangan, menaklukkan godaan tidur dan kemalasan yang sering menghalangi kesuksesan. Energi spiritual yang didapat dari sholat subuh ini menjadi modal tak terlihat yang menjaga kita dari godaan buruk sepanjang hari dan membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak kita ketahui letaknya, menjanjikan awal yang penuh berkah dan optimisme. Sholat secara konsisten membentuk siklus kebiasaan positif yang sulit dihancurkan. Setelah Anda terbiasa bangkit untuk subuh tepat waktu, kedisiplinan itu merembes ke area lain. Bangun lebih awal untuk bekerja, berolahraga, atau membaca ilmu. Ini adalah efek domino kebaikan yang luar biasa. Anda tidak hanya menjadi muslim yang lebih baik, tetapi juga karyawan yang lebih baik, pasangan yang lebih sabar, dan orang tua yang lebih bijaksana dalam mendidik. Transformasi karakter ini terjadi karena sholat telah merestrukturisasi peta jalan syaraf di otak kita menuju konsistensi dan integritas yang luar biasa, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan abadi.
Bagi sahabatku yang mungkin sedang bergumul dengan trauma masa lalu yang pahit atau kecemasan masa depan yang menakutkan, sholat adalah jangkar terkuat yang bisa Anda pegang erat-erat. Setiap kali Anda merasa akan tenggelam dalam pusaran pikiran negatif, panggilan sholat menarik Anda kembali ke momen sekarang, ke hadapan Allah, tempat di mana semua ketakutan luntur. Sholat mengajarkan bahwa meskipun masa lalu menyakitkan, masa depan tetap berada di tangan yang Maha Penyayang dan Maha Mengatur. Ritual ini membumikan kita pada rasa syukur saat iktidal dan harapan saat duduk di antara dua sujud, perlahan-lahan menyembuhkan luka batin yang telah lama kita pendam dalam diam. Memang benar, inti dari perubahan hidup melalui sholat adalah khusyuk. Khusyuk bukanlah kondisi tidak memikirkan apa-apa yang mustahil, tetapi khusyuk adalah upaya sadar dan terus-menerus untuk menghadirkan hati dan pikiran hanya kepada Allah, meskipun hanya sedetik di setiap rakaat. Khusyuk adalah gerbang menuju komunikasi spiritual yang sebenarnya dan pengisian energi ilahiyah. Semakin dalam khusyuk Anda, semakin kuat energi positif yang Anda serap dari ibadah itu, dan semakin cepat karakter buruk, sifat dengki, dan kebiasaan malas Anda terkikis. Ini seperti mengisi ulang baterai jiwa Anda dengan frekuensi cinta dan ketenangan ilahiyah yang hakiki, membuat Anda tidak mudah goyah. Coba renungkan bacaan Al-Fatihah yang kita ulang dalam setiap rakaat. Kita memuji Allah, menyatakan ketergantungan total kita, dan memohon jalan yang lurus yang penuh hidayah. Al-Fatihah adalah janji harian kita untuk kembali ke jalur yang benar, meskipun kita sering tergelincir dalam dosa atau kesalahan. Setiap kali kita mengulanginya, kita seperti menandatangani kontrak baru dengan diri sendiri dan Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bertakwa dalam hitungan detik. Ini adalah pengingat konstan bahwa tujuan hidup kita adalah mencari ridhonya, yang secara otomatis membawa kita pada keputusan hidup yang lebih bijaksana dan terarah, meninggalkan penyesalan di belakang. Jika Anda bertanya dengan jujur, kenapa saya rajin sholat, tapi ujian hidup saya tidak berhenti, bahkan semakin berat? Jawabannya terletak pada cara sholat mengubah reaksi Anda terhadap ujian tersebut. Sholat tidak menjanjikan menghilangkan masalah. Sholat justru meningkatkan kapasitas spiritual dan mental Anda untuk menanggung masalah dengan kesabaran yang indah, sabar jamil. Sholat memberikan kacamata iman, di mana setiap kesulitan, setiap kehilangan, dan setiap rasa sakit dilihat sebagai peluang emas untuk mendekat kepada Allah dan menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Inilah perubahan terbesar yang sholat berikan, dari mengeluh menjadi bersyukur, dari panik menjadi tenang, dan dari putus asa menjadi penuh harapan. Kekuatan sejati sholat terletak pada istiqomah, konsistensi tanpa batas, 5 kali sehari tanpa henti, selama bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayat kita. Istiqomah ini secara kolektif adalah yang membangun benteng spiritual kita dari serangan syaitan dan bisikan dunia. Anda mungkin tidak merasa berubah dalam semalam, tetapi jika Anda melihat ke belakang setahun lalu, Anda akan menyadari betapa jauh lebih tenang, lebih dewasa, lebih pemaaf, dan lebih kuat Anda sekarang. Ini semua karena sholat bekerja dalam keheningan, mengukir jiwa Anda menuju kesempurnaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang paling dicintainya. Oleh karena itu sahabatku, mari kita ubah pandangan kita tentang sholat dari beban yang harus dipikul atau tugas sekolah yang harus diselesaikan, menjadi waktu istirahat dan charging jiwa yang sangat dinantikan. Jadikan sholat sebagai momen pelarian yang positif dari hiruk-pikuk dunia yang penuh tipu daya. Ketika Anda mulai mencintai sholat, bukan sekedar melaksanakannya karena terpaksa, saat itulah Anda telah membuka diri sepenuhnya terhadap semua keajaiban transformasi yang ditawarkan oleh ibadah suci ini, merasakan kerinduan untuk bertemu dengannya. Inilah barometer bahwa sholat Anda sudah mulai benar-benar meresap ke dalam sumsum tulang kehidupan Anda, mengubah Anda menjadi manusia yang lebih mulia dan berlimpah barokah. Saudaraku, setelah kita renungkan bersama, nyatalah bahwa sholat adalah resep rahasia yang Allah berikan agar kita bisa mengubah hidup tanpa perlu biaya mahal, tanpa perlu guru spiritual yang jauh, dan tanpa menunggu keajaiban langit. Yang dibutuhkan hanya hati yang hadir, niat yang tulus, dan kesungguhan dalam menjaga 5 waktu. Sekarang, saya mohon kepada jamaah sekalian, jika tausiah yang santai dan menyentuh hati ini menyentuh lubuk hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini, agar lebih banyak sahabat beriman yang menyadari kekuatan tersembunyi sholat mereka dan mulai memperbaiki kualitas ibadah mereka. Tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalaman perubahan hidup apa yang Anda rasakan setelah mulai memperbaiki sholat.
Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman dan istiqomah kita semua dalam mendirikan sholat sampai akhir hayat. Semoga kita semua dikumpulkan dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.